Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, insan muda Madani dimanapun kamu berada. Gimana nih, siang hari ini sudah siap gitu ya? Karena seperti biasa di edisi Kamis 21 September 2023 ini, Valeria sudah standby bersama narasumber perwakilan dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan bincang sehatnya. Jadi jangan lupa setiap Kamis itu wajib stay tune gitu dari pukul 2 sampai nanti pukul 3 hanya di 102,5 Radio Madani FM. Langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir. Ada Dr. Riandra Ade Rusdianto selaku dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Iya, aku jadi lupa gitu loh, panggilannya dulu tuh siapa ya? Bisa dipanggil Rian aja. Oke. Dokter Rian. Soalnya tuh saking banyaknya gitu ya, apalagi ini panjang Riandra Ade Rusdianto kan bisa Rian, bisa Andra gitu. Iya, Oke, Dokter Rian. Sehat, dokter? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana sih Mbak kabarnya? Luar biasa semangat ini, Dok. Kita Karena sehat-sehat terus ya, Mbak. iya, wajib dok gitu karena beberapa pekan yang lalu sudah sempat tidak sehat gitu loh. Kenapa itu, Mbak? Karena memang harus istirahat dok. Istirahat ya. Waktunya istirahat. Gitu, dikasih waktu untuk istirahat. Oke dokter, siang hari ini kita akan bahas tentang Alzheimer gitu ya. Gitu. Jadi mungkin insan muda Madani juga pernah mendengar istilah Alzheimer. Bener nggak ya ini spellingku ini? Bener ya? Benar, Mbak. Oh, bener banget ya. Istilah dari seorang penemu penyakit itu berasal dari Jerman, namanya Alois Alzheimer. Dia juga ahli neurologi, di mana dia menemukan penyebab penyakit itu yaitu adalah karena proses penuaan. Jadinya dia menamakan penyakit Alzheimer. Oh gitu. Ditemukan oleh orang Jerman. Dekat sini aja dong. Jerman, Jejer Kauman ya. Betul banget gitu. Dan lebih banyak itu kalau seorang penemu itu ngasih nama temuannya itu dengan namanya sendiri gitu ya. Termasuk Alzheimer itu sendiri. Oke dokter, aku jadi penasaran nih sebenarnya Alzheimer itu apa dok? Alzheimer ini sendiri adalah penyakit otak yang dia disebabkan oleh proses degeneratif. Kalau bahasa awamnya adalah proses penuaan yang dia akan mempengaruhi fungsi ingatan dan tugas sehari-hari dari orang-orang yang biasanya udah lanjut usia sekitar lebih dari 60 tahun. Dan itu sebenarnya prosesnya itu progresif itu maksudnya berlahan-lahan dan juga itu akan menyebabkan biasanya gangguannya pada memori daya ingatnya orang itu, kemudian pengambilan keputusan, kemudian adalah bicara yang dia kadang-kadang tidak nyambung, kemudian dia mengalami gangguan aktivitas hidup sehari-hari dan itu perlu support dari keluarga untuk menyandang pasien-pasien yang dia disebut adalah ODD, orang dengan demensia. Gitu. Jadi Alzheimer itu kebanyakan umumnya diderita oleh orang-orang yang berusia lansia ya, Iya, lansia. Kebanyakan lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun. Berarti tidak akan terkena di usia anak-anak atau remaja atau dewasa enggak ya? Karena ini proses degeneratif. Kembali lagi degeneratif itu adalah proses penuaan dari masing-masing individu. Oh gitu, jadi jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir gitu ya. Maksudnya untuk kaula muda nggak akan terkena Alzheimer gitu ya. Aman dari Alzheimer. Aman dari Alzheimer, tapi yang lain-lainnya udah mengintai ya. Asalkan otak digunakan untuk selalu bekerja dan kreatif dan produktif. Gitu Jadi jangan malas dan jangan mikir apa-apa dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya dok ya. Karena hidup juga terus berjalan, harus digunakan untuk berpikir, dan khususnya kita kan makhluk sosial, itu juga harus berinteraksi dengan sesama. Oh gitu, nggak boleh mikir yang macem-macem gitu ya. Sekolah-sekolah aja, kerja-kerja aja gitu ya. Oh gitu, ternyata kebanyakan ibaratnya diidap oleh orang-orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Tetapi seperti dokter sampaikan tadi, walaupun kita belum mencapai usia 60 tahun,
otak kita harus dimaksimalkan fungsinya gitu ya. Karena anugerah dari Allah, kita tidak gunakan ya nanti mubazir. Betul banget. Bagi pula siapa yang hidup ingin menyusahkan orang lain karena kita tidak menggunakan apa yang Allah anugerahkan untuk kita. Keren banget ini. Habis sarapan apa nih aku ya? Oke, dokter, jadi kalau orang yang terkena Alzheimer nih ya, berarti kan rata-rata di atas usia 60 nih. Apakah secara ujuk-ujuk atau memang ada tanda-tanda gejala-gejala khusus gitu, Dok? Oh, ada Mbak ya. Gitu ya. Ini kan tadi yang saya bilang ini proses penuaan yang dia itu progresif. Progresif itu maksudnya jadi ada tanda-tanda gejala awalnya. Yang pertama itu pasti gangguan daya ingat dahulu. Contohnya ketika orang tua itu kadang-kadang lupa menaruh kunci, walaupun kita sering anak-anak muda juga sering ya, cuma itu merupakan tanda-tanda awal yang semakin hari semakin berat. Itu merupakan gangguan tanda awal. Kemudian yang kedua, sulit memfokuskan diri, contohnya ketika mengerjakan hal-hal yang ringan dan sepele, contoh nyapu, ngepel atau masak, atau kemudian wudhu, bahkan wudhu pun juga bisa. Ketika orang tua wudhu terus kemudian tanya lagi, oh tadi sudah wudhu atau belum ya, berarti itu sudah dia ada gejala memori dan sulit fokus untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada contohnya disorientasi waktu dan tempat. Contohnya begini, ini kan pagi hari atau siang hari. Nah kemudian pasien ini bilang kalau ini tuh udah sore, dan dia juga ketika dia pergi kemudian ke suatu tempat, dia bisa lupa jalan pulang. Itu juga contoh ciri-ciri gangguan orang yang menderita Alzheimer. Kemudian sulit berkomunikasi. Sulit berkomunikasi ini ketika pasien-pasien kadang-kadang saat kita ajak komunikasi tidak nyambung, kemudian dia komunikasinya tidak lancar, terbata-bata, kemudian menaruh barang tidak pada tempatnya. Contohnya ada sikat WC kok di kamar, gitu, bukan di kamar mandi. Kemudian orang-orang yang Alzheimer ini ciri-cirinya juga dia menarik diri dari pergaulan masyarakat atau pergaulan setempat. Contoh dia cenderung diam, cenderung cuma di kamar aja, pokoknya kayak orang-orang yang depresi aja. Dia cuma mengurung diri dan turunnya minat untuk beraktivitas sosial. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah salah membuat keputusan. Contoh di rumah kok pakai batik padahal tidak ada acara kondangan dan lain-lain. Itu juga ciri-ciri orang yang demensia. Kemudian juga ada perubahan perilaku dan kepribadian. Contoh pasien-pasien demensia itu juga sering mudah tersinggung, mudah marah. Jadi emosi dan moodnya dia itu sangat sensitif. Jadi untuk itu ketika ada orang atau keluarga yang salah satunya menderita demensia, kita juga tidak boleh ngomong atau bilang dengan tutur kata yang kasar, karena itu akan menyinggung orang-orang yang sudah mengidap demensia atau demensia Alzheimer. Gitu. Nah, apakah Alzheimer ini sama dengan yang namanya biasa kita tahu istilahnya itu pikun? Bisa jadi seperti itu, karena pikun itu kan suatu gejala ya, itu merupakan gejala dari Alzheimer yang dia lebih ke gangguan memori atau gangguan ingatan dari pasien tersebut. Oh begitu, jadi lebih ringan pikun gitu ya? Itu pikun itu juga bisa disebut tahap awal, gitu ya, untuk menuju ke arah Alzheimer. Jadi gini Dok, mungkin ya orang-orang yang berumur sebelum 60 itu sudah mulai pikun. Apakah nanti kemungkinan di usia 60 dia akan terkena itu, Dok? Kemungkinan ada, cuma kan gitu kita balik lagi ke faktor resiko yang sering terjadi pada pasien Alzheimer. Itu biasanya sangat berpengaruh pada adanya genetik. Jadi orang tuanya dulu seperti itu, kemungkinan resiko untuk terkena Alzheimer itu lebih besar. Kemudian juga faktor resiko selanjutnya juga ketika orang tersebut mengalami penyakit pembuluh darah seperti diabetes mellitus, kemudian stroke, itu juga akan menyebabkan faktor resiko meningkatnya terjadinya Alzheimer. Karena pembuluh darah ini ketika dia rusak kemudian lokasinya di otak, itu juga akan menyebabkan fungsi kognitif atau gangguan fungsi kehidupan sehari-hari dari pasien. Oh gitu, betul. Jadi
mungkin orang-orang yang bukan pernah ya, yang mengidap eh, apa tadi itu gula darah gitu ya, itu juga stroke, itu Iya, juga ada ya, itu itu karena memang terjadi tuh, ya faktor ada. resikonya memang sangat besar. Jadi Oh ada gitu. cerita ketika awalnya stroke pertama, kemudian 6 bulan selanjutnya dia stroke. Kemudian nah pada serangan kedua stroke ini, kemudian lama kelamaan dia pun kalau misalkan mau buang air kecil itu tidak ngomong dan sulit untuk mengendalikan. Iya. Kemudian nanti progresivitas penyakitnya dia akan mengarah ke Alzheimer. Gitu. Itu cerita dari suatu healthcare atau care provider di mana dia merawat mertuanya dari perjalanan penyakit stroke kemudian ke arah Alzheimer. Jadi itu juga merupakan orang-orang yang Alzheimer ini bisa disebut sebagai dalam kutip beban keluarga, karena kita juga harus merawat orang tersebut dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, kemudian merawatnya dengan empati yang lebih dan juga tidak bertutur kata yang kasar, karena orang-orang yang Alzheimer ini juga sangat mudah tersinggung. Iya, emosinya juga sangat berpengaruh ya. Iya. Ternyata mungkin lebih ekstra dalam perawatan ya orang yang kena Alzheimer dengan hanya diabetes aja, walaupun sebenarnya sama-sama, cuman kandungannya itu lebih banyakkan di Alzheimer ya. Waduh, sangat luar biasa nih. Jadi kita sebagai keluarga mungkin ya, atau yang biasa merawat gitu orang-orang yang mempunyai mungkin keluarga terkena Alzheimer ya, harus tahu bahwa sebenarnya bukan hanya ingatan saja yang diserang, tetapi kadang emosi juga ya, emosi terus apa ibaratnya pola hidupnya dia yang awalnya mau bersosialisasi sekarang mulai menarik diri, mengurung diri kayak gitu ya ternyata ya. Dan Alzheimer itu lebih banyak diturunkan karena faktor genetik. Iya, faktor genetik itu jadi lebih banyak. Meningkat lagi ketika dia punya riwayat penyakit pembuluh darah seperti stroke. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tidak dengan genetik pun juga terkena. Tetap bisa, karena itu nanti ada tips-tips mencegah untuk penyakit demensia ini. Oh gitu, ternyata Insan Muda Madani. Dimanapun kamu berada, kalaupun kamu ingin bertanya seputar Alzheimer itu yang masih penasaran gitu, punya apa yang ada di ganjalan di hati, langsung saja 8917888. Valeria buka sampai nanti pukul 3. Oke dokter, sebelum kita lanjut lagi nih ya, kita harus break dulu. Kita akan simak beberapa yang mau lewat ini. Jadi Insan Muda Madani jangan kemana-mana. Valeria bakal kembali setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama Valeria dan Dokter Rian, di mana kesempatan hari ini tentang Alzheimer ya. Kita udah pada tahu nih, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Rian bahwa Alzheimer ini merupakan salah satu penyakit karena faktor genetik gitu loh. Jadi kalaupun mungkin ada nenek buyut kita yang mempunyai penyakit serupa, ya kita harus tetap waspada gitu ya, karena memang bisa jadi itu diturunkan kepada diri kita gitu. Tapi kita berharap selang berjalannya waktu dengan mungkin kehidupan kita yang lebih baik, kita tahu seperti apa penyakit ini, edukasinya bagus, sehingga kita bisa mencegah nantinya supaya tidak terjadi dalam diri kita gitu ya dok ya. Walaupun sebenarnya tidak bisa dipungkiri kalau sudah masuk di genetik itu kemungkinan besar berapa persen nih dok yang bisa diturunkan? Kalau karena demensia ini penyakit yang bisa dicegah juga ya, jadi untuk presentasinya juga nggak sebesar penyakit hipertensi dan stroke karena melalui pencegahan juga insya Allah kita bisa meminimalisir terjadinya penyakit yang disebabkan oleh genetik tersebut. Oke, aku jadi tadi sempat ketawa sendiri gitu loh, karena Alzheimer ini diderita oleh orang yang berusia lebih dari 60 tahun gitu. Padahal sebenarnya di usia-usia sekarang ya, remaja pun kadang-kadang sudah mulai ada unsur-unsur lupanya nih dok. Unsur lupanya itu memang karena dia itu faktor apa itu kadang-kadang juga nggak habis pikir gitu loh. Apakah itu nanti ke depannya juga akan
apa ya, ibaratnya bersambung gitu, terus-terus akan terjadi seperti itu tuh gimana nih, Dok? Kalau menurut literasi, kalau misalkan dari remaja ya kita maksimalkan fungsi otak kita lah. Kita harus sekreatif mungkin dan seproduktif mungkin untuk memanfaatkan waktu dan hari-hari kita yang terus berjalan supaya pencegahan penyakit Alzheimer ini, supaya nanti kita menginjak lanjut usia itu bisa dicegah semaksimal mungkin. Jadi jangan takut juga atau jangan parno ketika kita masih muda kok kelupaan, itu juga tetap bisa dicegah dengan cara memaksimalkan fungsi otak kita dan juga bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi kita lebih dikit kemungkinannya untuk menderita penyakit Alzheimer di kala tua nanti. Karena itu di umur-umur sekarang kan naruh kunci aja kadang-kadang lupa gitu ya. Jangan saya juga kadang lupa kok, jadi nggak apa-apa, wajar. Gitu ya, masih wajar gitu ya, Dok ya. Iya. Sehingga untuk memaksimalkan fungsi otak tadi, ada mungkin yang namanya senam otak kayak gitu ya, itu melatih gimana fungsi otak supaya bisa fungsinya lebih maksimal gitu loh. Oke, nah dokter, apakah Alzheimer itu juga bisa disebabkan karena mungkin pola hidup kita di masa lalu, di masa muda yang mungkin dia pemalas atau apa gitu, Dok? Bisa sih Mbak, karena gitu ya? Alzheimer ini juga beberapa faktor resiko gaya hidup, terutama merokok. Oh gitu. Ini kan juga kan dia akan menyebabkan kadar antioksidan di dalam tubuh itu rendah, jadinya ketika banyak oksidan di dalam otak itu juga akan memicu penyakit Alzheimer. Dan juga ketika orang yang tidak memaksimalkan fungsi otaknya secara penuh atau di rumah cuma nganggur, malas, dan makan tidur gitu aja ya, itu juga akan meningkatkan resiko. Walaupun di lain sisi juga banyak penyakit yang menanti seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Karena demensia ini dia datangnya di akhir daripada sindrom-sindroma metabolik seperti diabetes mellitus dan hipertensi itu akan datang dahulu sebelum nanti akhirnya misalkan gaya hidup yang seperti itu dilanjutkan secara terus-menerus, yang akan komplikasinya akan ke arah Alzheimer nanti. Terakhir gitu ya, penyakit terakhir. Iya. Penyakit penutup. Penyakit penutup di usia lanjut kita. Gitu ya. Oh ya. Jadi insan muda Madani mulai dari sekarang nih ya harus bisa lebih waspada untuk menjaga otak ini supaya fungsinya maksimal. Nantinya di umur 60 kita tidak mengalami yang namanya Alzheimer, ya nanti bakal disampaikan deh oleh dokter Rian ya gimana cara pencegahannya. Nah dokter, Alzheimer ini kan merupakan penyakit yang tidak semua orang bisa terkena gitu. Nah dan ibaratnya pencetusnya itu juga kadang-kadang nggak ketahuan gitu, sehingga pengobatannya itu apakah bisa nih Alzheimer ini disembuhkan, dokter? Sebenarnya untuk kita awali dengan diagnosis dulu. Diagnosis ini sebaiknya kita melakukan screening ketika usia itu bisa dilakukan screening untuk orang yang bergejala maupun tidak bergejala. Contohnya ketika keluarga kita ada yang usia 60 tahun, jadi screeningnya ini lebih baik dimulai di usia 60 tahun. Ketika keluarga kita ada yang contohnya pelupa atau sering bertutur kata yang tidak jelas, atau kemudian sering ketika dia bepergian kemudian lupa jalan pulang, itu bisa dikonselingkan atau diperiksakan ke dokter saraf, dan itu nanti melalui beberapa konseling, wawancara, kemudian ketika nanti dipakai konseling kemudian di jumlah skornya itu, kalau misalkan lebih jumlahnya skornya itu lebih, itu akan mengarah kepada Alzheimer, dan juga itu bisa dipastikan dengan pemeriksaan MRI. Itu bisa dilakukan di RSUD setempat. Dan untuk pengobatan, sebenarnya kalau pengobatan dari demensia Alzheimer ini belum ditemukan, Mbak. Jadi obat yang digunakan untuk Alzheimer ini sebenarnya hanya menghambat progresivitas penyakit. Jadi dia hanya menghambat proses untuk Alzheimer itu akan datang lebih buruk lagi. Jadi dia hanya bekerja untuk penghantaran sinyal-sinyal kimiawi yang ada di dalam otak, sehingga otak itu dapat memproses input yang dia terima, sehingga masih bisa untuk
melakukan aktivitas sehari-hari. Gitu. Oh gitu. Nah dok, ini kan kebanyakan nih dari masyarakat kita kan kalau ada orang yang berumur 60 itu padahal sebenarnya mungkin ya diagnosanya tuh ke Alzheimer gitu, tapi kadang-kadang kita merasa dia mah sudah tua gitu, memang sudah waktunya Ada yang pikun maklum ya gitu. akan hal Sehingga tersebut. dia merasa itu hal-hal yang biasa aja gitu. Itu gimana nih dok? Eh, Begitu fungsi keluarga memang di situ tuh peran fungsi keluarga itu sangat penting. Jadi ada yang keluarga yang memang care dengan orang tuanya, ada yang acuh tak acuh. Kemudian ketika ya memang kalau misalkan orang tua kita sudah menderita tersebut dan kita tidak memeriksakan, ya itu nanti keluarga sendiri yang akan menanggung akibatnya, karena kan itu juga akan mempengaruhi fungsi kehidupan sehari-hari orang tua kita, dan juga kan kita juga harus berbakti kan, makanya seperti itu harusnya dikonselingkan ke dokter saraf agar mendapat obat ya, di mana obat itu berfungsi untuk menghambat progresivitas penyakit dari Alzheimer tersebut. Jadi tetap diperiksakan saja, karena juga nanti untuk kehidupan kita yang lebih baik dengan orang tua kita. Iya, jadi nggak boleh dibiarin aja gitu ya. Ya, Dia memang udah sepuh gitu, pasti ingatannya berkurang. Belum tentu gitu ya. Padahal sebenarnya iya masih bisa gitu ya. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ibaratnya gini, ya udahlah, orang yang sudah tua mau pikun mau apa ya biarin aja. Memang masanya seperti itu, nggak harus gitu juga kali ya. Oke, jadinya kita lebih teredukasi nih dok. Ternyata hal semacam itu juga harus kita perhatikan sebagai kita keluarganya gitu loh. Entar jangan-jangan selalu mendogma pikiran kita sendiri, orang yang sudah berumur 60 lebih pasti dia akan pikun gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Justru yang pikun itu tanda-tanda kita harus waspada nih, pasti ada sesuatu gitu ya. Ini pengalaman pribadi ceritanya. Oke dokter. Nah setelah kita tahu nih ternyata penyebabnya dari Alzheimer ini masih belum diketahui dan pengobatannya juga hanya sebatas menghambat gitu ya. Sehingga kita harus waspada nih, gimana caranya mencegah supaya kita itu tidak terkena yang namanya Alzheimer dok. nah untuk mencegah Alzheimer sebenarnya ada penelitian ya yang menyebutkan kalau ada intervensi orang-orang lanjut usia itu dengan ada yang tidak melakukan apapun, ada yang dengan olahraga, ada yang dengan obat, ada yang dengan olahraga dan bersosialisasi. Dan ini yang paling efektif itu adalah olahraga dan bersosialisasi untuk mencegah adanya Alzheimer. Jadi ketika sudah lanjut usia itu disarankan tetap untuk menjalankan aktivitas fisik setiap 3-4 kali per minggu. Tidak usah berat-berat. Contoh bisa jalan-jalan pagi aja setelah subuh ke alun-alun 1-3 kali putaran, itu sudah cukup. Kemudian tidak lupa juga setelah olahraga juga harus bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar, agar supaya nanti juga melatih otak untuk kemungkinan kan juga waktu berinteraksi dengan sosial ada diskusi dan lain-lain, itu juga akan mencegah adanya penyakit Alzheimer. Kemudian pola hidup sehat ini juga penting, karena salah satu penyebab ini adalah kurangnya antioksidan di dalam tubuh. Itu bisa diperoleh dari buah-buahan, telur, minyak ikan, dan lain-lain. Itu juga baik untuk mencegah Alzheimer. Kemudian melatih otak untuk tetap aktif itu dengan cara membaca ya. Membaca ini bisa dari sumber manapun, asalkan dan dibaca itu baik, insya Allah juga melatih otak untuk selalu produktif. Kemudian juga kalau usia lanjutkan cenderung mengarah ke religius ya, bisa dengan menghafal Al-Quran, itu juga merupakan obat yang paling mujarab untuk mencegah adanya demensia Alzheimer. Gitu. Jadi kalaupun sudah tua ya tetap harus hangout gitu ya. Nggak apa-apa. Arisan-arisan, bersosialisasi gitu. Iya betul. Justru itu obatnya mungkin dok ya, supaya otak itu terus bekerja, terus mengingat ini nama temennya ini gitu, kita lagi ngapain kayak gitu. Jangan sampai ketika kita sudah tua pun ibaratnya mengurung diri. Nah ketika kita mengurung diri ya nanti akan lebih cepat lah ya, lebih mudah ini nanti terkena Alzheimer gitu. Sebagai orang tua juga harus sadar, karena itu juga akan menyebabkan dinamika keluarga itu terganggu. Jadi ketika ada
menantu tinggal di rumahnya, kok kemudian mertuanya juga malah tiduran aja, mengurung diri, itu ya juga akan menimbulkan faktor resiko terjadinya Alzheimer. Oh gitu, jadi harus sering diajak ngobrol nih Iya, menantunya sering nih diajak ceritanya. ngobrol. Oke, ya jadi tadi seperti dokter sampaikan ya, untuk deteksi dininya tadi melalui screening, melalui dialog-dialog konsultasi gitu ya, kalau nilainya lebih banyak mungkin dari situlah bisa dilihat nih Alzheimer atau bukan Iya, gitu ya ternyata. Jadi tidak bisa dilihat hanya uh, orang itu pikun pasti dia Alzheimer, enggak belum juga tentu, gitu ya. ya. Jadi jangan sampai kita menghakimi seseorang ketika dia tidak ingat akan nama kita. Oh, kamu Alzheimer. Tidak harus begitu juga kali ya. Oke. Ya, dokter, waktu di Madani FM menunjukkan pukul 14 lewat 56 menit. Masih ada 4 menit tersisa nih dokter kayaknya nih. Dan perbincangan kita tentang Alzheimer ini sangat seru karena memang ini yang biasa terjadi di masyarakat yang biasanya diacuhkan gitu loh. Ini terjadi juga, sempat terjadi di keluarga aku gitu. Ternyata orang yang nggak bisa balik pulang ke rumahnya ini termasuk Alzheimer, baru tahu ini gitu loh. Oh ternyata begitu, jangan sampai terulang lagi gitu kan. Oke dokter, terima kasih gitu. Sebelum kita tutup nih dokter, ada closing statement yang bisa disampaikan kepada insan muda Madani, silahkan. Closing statement saya ya, kita sebenarnya untuk orang tua itu juga merupakan fitrahnya manusia dalam Islam, yang dimana dalam surah Yasin ayat 68 itu disebutkan bahwa "Waman nu'amirhu nunakishu fil khalq afala yaqilun". Jadi ketika manusia yang dianugerahi usia yang lebih oleh Allah itu akan menjadi kembali lemah seperti semula dan seperti sedia kala. Itu juga menunjukkan bahwa orang tua itu lambat laun fungsi dari seluruh organ yang ada di tubuhnya itu akan menurun, termasuk nanti juga akan menyebabkan demensia ini sendiri. Dan itu bisa dicegah dengan cara tips-tips yang sudah saya kasihkan tadi, yaitu bisa dengan olahraga, kemudian memaksa otak untuk selalu berpikir dengan cara membaca, kemudian bisa dengan melakukan hafalan Al-Quran, itu juga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan kita kelak nanti. Oke, terima kasih dokter. Sangat luar biasa nih, dari buka sampai tutup semuanya daging dok ini, waduh. Terima kasih atas kehadirannya di Radio Madani FM. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa berbagi informasi lagi seputar kesehatan dan dengan tema yang berbeda tentu saja. Terima kasih dokter Rian dan insan muda Madani. Kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja yang sudah stay tune bersama Valeria dari pukul 2 sampai pukul 3 ini. Dan ketemu lagi esok di waktu dan gelombang yang sama. Fasabiru khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.